Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke. Kita absen dulu ya. Oke. Siapa yang tidak masuk? Budi. Budiono Siregar Kenapa? sudah mencapai cita-citanya jadi kapal laut. Ya, terus? Siapa lagi? Siti. Siti. Siti kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Tikus keluarga. Oke, sebelum memulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Kevin memilih doa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Mas Kevin. Teman-teman silakan join dulu ya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Sinyalnya remote. Up. Apa ya? Kevin, biar banyak orang ikut dong. Ikut. Iya, ikuti. HP-nya. Bentar ya, Pak. Ya. Udah. Saya dulu. Sudah. Sudah. Pak. Mulai. Mau mulai ya. Sombong. Oke, yang juara pertama Kevin bisa depan. Oh iya, Pak. Oke, makasih ya, Pak ya. Ya. Oke. Kita sama-sama aja teman-teman. Masa ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Guys, Anekdot, Pak. Ya benar. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur dalam teks anekdot. Kemudian siswa mampu menganalisis kebahasaan dalam teks anekdot. Teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian teks anekdot? Tes lucu. Ya terus yang lagi. Teks sindiran, Pak. Ya benar. Jadi teks anekdot itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat dan yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Jadi pada dasarnya teks anekdot adalah cerita lucu yang didasarkan pada kejadian nyata. Nah, teks anekdot ini tidak semata-mata hanya berupa sindiran atau kritikan, tapi juga memiliki tujuan tertentu, yaitu memiliki yang Didasarkan. yang penulis harapkan bisa mengkritik halayak tertentu. Kemudian karakteristik teks anekdot. Teks anekdot ini bersifat yang pertama bersifat humor atau lucu. Ini sudah ciri-ciri teks anekdot yang paling utama. Kemudian menggelitik. Teks anekdot ini bersifat menggelitik dan mengundang tawa. Kemudian menyindir atau mengkritik. Kemudian yang keempat memiliki tujuan, yaitu untuk menyindir halayak seperti yang Pak ucapkan tadi. Kemudian kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng.
kemudian bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Nah ini struktur teks anekdot. Yang pertama abstrak. Ada yang tahu apa itu abstrak? Apa mas itu? Pendahuluan. Ya pendahuluan. Jadi teks anekdot ini berada pada bagian awal teks, awal cerita. Biasanya di sini dijelaskan awal cerita. Kemudian orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Pengenalan. Ya, pengenalan. Jadi orientasi ini penulis menulis pada cerita di bagian orientasi ini penulis menjelaskan sedetail mungkin tentang isi ceritanya. Kemudian krisis. Ada yang tahu? Ya, jadi apa? Jadi di sini akan permasalahannya gitu kan. Goalsnya dari suatu cerita, suatu teks. Kemudian ada reaksi. Ada yang tahu Mbak? Ada reaksi apa? Reaksi menunjukkan cara penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang ditimbul di bagian krisis. Ya, jadi reaksi ini penyelesaian masalah dari penyelesaian masalah yang sudah pada krisis tadi tersebut. Kemudian koda, ya koda ini kesimpulan atau penutup. Kemudian kebahasaan teks anekdot. Yang pertama menggunakan kalimat langsung. Ini menggunakan tanda petik dua untuk dialog, seperti dialog. Kemudian menggunakan tokoh utama orang ketika tunggal. Ini menyebutkan nama orang secara langsung. Kemudian banyak menggunakan keterangan waktu. Ini keterangan waktu keterangan waktu lampau seperti kemarin, lusa, tahun lalu, bulan lalu seperti itu. Kemudian menggunakan konjungsi penerang atau penjelas ini untuk menjelaskan, untuk menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Kemudian menggunakan kata kerja material, menggunakan kata kerja mental, kemudian menggunakan konjungsi kronologis, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat perintah. Nah, kemudian pola pengembangan teks anekdot itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama anekdot dalam bentuk dialog. Nah ini bisa berupa percakapan. Kemudian anekdot dalam bentuk narasi ini berupa teks teks cerita. Kemudian ada juga dalam bentuk gambar. Ini biasanya disajikan dalam bentuk komik atau koran. Nah ini ada contoh teks anekdot yang berbentuk dialog. Saya dibaca dulu. Tunjuk aja Pak yang mau baca siapa yang kita siapa yang diikutin. Firdaus. Firdaus sudah menjadi Tono dan Fikri menjadi Ubi. Udin tahu sebabnya. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Itu saja diperhatikan toh. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja dia capek asal kakinya tidak kuat sendiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, yang ini menjadi tidak tersendiri. Kemudian ada teks berikutnya ini bersifat narasi. Sudah dibacakan banyak ya? Saya Pak membaca Pak. Oh ya, silakan Mas Diki. 3 manusia dan jin sebuah kapal berisi penumpang berbagai bangsa. Sekarang ada 3 orang yang selamat, masing-masing dari Prancis, Amerika, dan Indonesia. Mereka telah menabung di tengah dengan mengandalkan sekeping papan. Tiba-tiba muncul jin yang baik hati. Dia bersimpati pada nasib ketiga bangsa manusia itu
dan segera menawarkan jasa. Kalian boleh minta apa saja yang akan kupenuhi, kata sang jin. Yang pertama, ditanya orang Perancis, saya ini bertugas lembaga sosial di Paris. Katanya, tolonglah saya dikembalikan ke negeri saya. Dan sekejap orang itu lenyap kembali ke negerinya. Kamu orang Amerika, apa permintaanmu? Saya ini pejabat pemerintah, banyak tugas yang terlantar karena kecelakaan ini. Tolonglah saya dikembalikan ke Washington. Oke, kata jin sambil menjentikan jarinya. Orang Amerika pun lenyap seketika kembali ke negerinya. Nah, sekarang tinggal kamu orang Indonesia. Sebut saja apa maumu. Duh Pak, jin sepi banget di sini. Kalau orang Indonesia, tolonglah kedua teman saya tadi dikembalikan ke sini. Ho 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 ho. Oke, jadi ini contoh tes anekdot yang bersifat rahasia, teman-teman. Kemudian langkah-langkah penyusunan tes anekdot. Yang pertama, menentukan tema utama tes anekdot, kemudian menentukan tokoh yang terkait, menentukan titik yang akan disampaikan, menentukan peristiwa yang menjadi latar utama cerita, kemudian menentukan unsur kelucuan atau humor pada teks tersebut. Pilihlah pola pengembangan tes anekdot. Jadi teman-teman bisa memilih menggunakan pola dialog, gambar ataupun narasi. Kemudian membuat kerangka. Kemudian mengembangkan kerangka tersebut berdasarkan struktur teks yang telah dimuat. Kemudian yang terakhir melakukan penyimbingan. Anjay. Oke, jadi teman-teman ada penugasan sedikit, bisa scan terlebih dahulu. Oke. Baik Pak. Udah Pak. Ya. Belum. HP ini ngelek. Ngelek. Ya sudah Pak. Anekdot adalah cerita yang Ini dikerjakan di sini apa di rumah Pak? Di sini Oh di sini. Oh strukturnya. apa? biasanya gimana? Di bagian bawah ada kolomnya, Mas. Oh. Kan? Gimana? Apakah sudah? Udah Pak. Masih sudah? Udah tapi belum. Oh. Bentar Pak. Mas Saiful sama Mbak Uli di ruangan Pak. Jangan diam. Iya. Saya Pak. Ya, Mbak Oli bisa masuk ke depan. Yang pertama judul Kisah Tiga Mahasiswa dan Dosen Filsafat. Terus abstraknya, teks anekdot ini mengisahkan tentang tiga mahasiswa yang menghadapi ujian akhir mata kuliah filsafat yang terkenal sulit. Orientasinya, di sebuah universitas ternama ada seorang dosen filsafat yang terkenal dengan ujian akhirnya yang sangat sulit. Krisisnya, hari ujian pun tiba, para mahasiswa masuk ke ruang ujian dengan wajah tegang. Dosen filsafat itu membagikan lembar soal yang hanya berisi satu pertanyaan. Reaksinya, beberapa hari kemudian hasil ujian diumumkan. Andi dan Budi terkejut melihat nilai mereka. Kodenya, Andi dan Budi semakin bingung. Lalu bagaimana dengan Caca, Pak? Dia hanya menulis satu kalimat tapi mendapatkan nilai A. Itu, Pak. Ya, jadi kita ya teman-teman. Silakan tahu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi seperti ini tadi ya contoh struktur tes anekdot yang sudah teman-teman kerjakan tadi. Selanjutnya, Bapak ada penugasan untuk pekerjaan di rumah. Saya Bapak kirimkan lewat
Berdoa ya teman-teman. Iya, Pak. Sudah Bapak kirim. Nah, nanti bisa dikerjakan untuk pengumpulannya pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri perkuliahan hari pembelajarannya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sudah Bapak dapat semua ya? Enggak. Ulang Pak. Iya Mas, bentar ya Mas. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Mas Firdaus mungkin Pak. Sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah dan membaca pembahasan hadis bersama-sama. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.